boleh hadir di menara doamu di lantai 7 ini. Mari berbicaralah Tuhan Yesus pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu, apa yang kau berikan pada hamba-Mu untuk hamba bagikan. Terima kasih Bapa, Kau baik. Urapi hamba-Mu dengan urapan baru. Hanya dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom semua. Suatu kehormatan bagi saya waktu saya diminta sama Pak Irwan, kamu sampaikan. Saya kaget loh. Saya nih bukan considernya bukan seperti misi apa gimana gitu. Tapi pokoknya sampaikan sesuatu lah atau saksikan. Setelah itu saya berdoa dan memang Tuhan taruh sesuatu yang saya mau bagikan hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nama saya Pendeta Erwin Wijaya, saya gembala di tempat ini dan saya anak nomor 5 dari 6 bersaudara, Pak Irwan nomor 2. Kami 6-6-nya semua pendeta atas karunia Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kami angkatan pertama orang percaya dalam keluarga kami yang percaya Yesus dan juga yang menjadi semuanya 6-6-nya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Haleluya. Nah kalau boleh ditunjukkan PowerPoint-nya, saya berdoa supaya ini menjadi berkat bagi kita semua yang hadir di sini. Saudara, kita semua, alasan kita ada di tempat ini semua karena perintah Tuhan dalam Matius 28:19 ini supaya kita pergi beritakan Injil, saudara. Supaya nama Yesus yang terus dipermuliakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau ceritakan saudara, gereja ini 17 tahun. 16 Oktober 2022 gereja ini berusia 17 tahun. Kalau saudara lihat bagaimana fasilitas di tempat ini, sesuatu yang saya sendiri sebagai gembalanya itu terheran-heran. Bagaimana Tuhan memberkati sehingga kami bisa punya fasilitas ini, saudara yang dari nol dan sebagainya. Nah saya mau saudara lihat video ini, boleh. Ini saya baru update kepada jemaat. Kita mulai pembangunannya 2015. Ini sudah 8 tahun. Bulan Februari ya. Jadi
berkat menjadi jawaban. Demikianlah hidupku, nyatakan kasih-Mu bagi sekelilingku. Bukan berjalan semakin dalam bersamamu, Yesus. Bukan berjalan semakin dalam bagi kemuliaan. Nah, Bapak Ibu, saya mau ceritakan. Jadi saya ini lagi enak-enak di Singapura, saudara. Tahu-tahu pemimpin saya, Pak Iwan, lalu ngomong sama Pak Johan waktu itu, minta Erwin untuk gembalakan gereja yang baru dibangun 3 bulan di Batam ini. Dia mulainya 16 Oktober 2005. Nah, saya tuh sangat keberatan sekali ke Batam. Saya tuh nggak suka sama yang namanya Batam. Bagi saya Batam ini adalah tong sampahnya Singapura, saudara. Karena semua barang bekas dari Singapura tuh dijual di Batam. Jadi saya nggak suka. Saya ini lagi nunggu kapan saya dikirim ke Amerika. Jadi Pak Johan waktu ngomong, Pak Iwan minta kamu ke Batam. Saya nggak mau jawab dan saya tuh marah sekali. Waduh, kok kakak saya minta saya ke Batam pulang, saudara. Saya kepengennya ke Amerika, saudara. Tapi waktu saya lagi doa, Tuhan bilang, aku nih buka pintu buat kamu. Sudah 14 tahun aku panggil kamu. Batam ini aku buka pintu bagi kamu. Karena Tuhan ngomong, saya nggak mikir 2 kali. Saya langsung bilang, oke, Tuhan. Karena kamu ngomong, saya taat. Saya pergi ke Batam. Saudara, saya ini sudah 14 tahun melayani full time. Saya sekarang disuruh jadi gembala, saya juga nggak tahu mau mulai dari mana. Yang pertama kali saya lakukan berdoa. Satu hal yang saya belajar, saudara, yaitu setelah saya belajar taat itu, saudara, yang kedua adalah saya tuh belajar untuk mencintai kota ini. Dari nggak suka kota ini, saudara, saya datang mendarat di Batu Ampar. Saya bilang begini, Tuhan, saya mau cinta kota ini. Saya ambil kota ini, saya masukkan dalam hati. Dalam nama Yesus, saya mau cinta kota ini. Saya mulai terus ngomongin, saya mau cinta kota ini. Saya suatu hari diundang ke Jambi, saya korban di Jambi. Saya bilang suatu hari kalian akan lihat Batam itu akan berubah. Saya bilang suatu hari kalau kalian ke Batam, kalian lihat ada gereja paling besar di Batam, itu gereja saya. Saudara, itu 2006. Saudara, saya ngomong seperti itu, saudara. Tapi kecintaan kota Batam ini saya tempelkan di dalam hati saya betul-betul. Lalu Tuhan mulai ajarin bagaimana supaya gereja ini berkembang, bagaimana kota ini. Dimulai dari kecintaan. Saya kasih contoh begini. Kalau saya nih, saudara orang misi, lalu saya mau share misi ya, dengan orang-orang misi, dengan Pak Winson. Tapi saya lihat Pak Winson ini nggak tertarik dengan misi. Maka saya nggak mau buka lagi untuk apa saya cerita ngabisin waktu, saya diam aja. Tapi waktu saya lihat dia orang misi dan dia nanggapin apa yang saya ngomongin, wah saya akan cerita lebih jauh lagi. Nah Tuhan juga begitu. Jadi kalau di tempat pengukusan kita ini pikir ini daerah kita, daerah kecil, daerah apa, asal bikin misi, asal tanam gereja, saudara nggak bakal, pasti nggak bakal berubah. Karena semua dimulai dari cinta. Saya belajar, saudara, diajarin Tuhan. Yunus itu diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Yunus itu nggak mau karena dia nggak suka kota itu, kota bejat, kota manusia, nggak bisa di situ dan dia lari. Dia pergi ke kota yang lain, ke Spanyol dia pergi, saudara. Tapi akhirnya kita tahu ceritanya, saudara lihat bagaimana Tuhan sendiri ngomong sama Yunus itu. Tuhan bilang begini, kamu lihat gak? Kamu itu marah dengan pohon yang aku tumbuhkan 1 malam lalu mati. Lalu bagaimana dengan kota ini? Kitab Yunus itu ditutup dengan ayat ini. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang penduduknya lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan tangan kiri. Artinya apa? Gelap. Kalau kita dalam kegelapan, kita nggak tahu apa yang tangan kanan kita pegang, tangan kiri kita pegang. Lalu saudara lihat. Dengan ternaknya yang banyak. Tapi ini kota yang kaya, ternaknya banyak, tapi orangnya hidup dalam kegelapan. Lalu kitab Yunus ditutup dengan tanda tanya. Bukankah kitab ini ditujukan kepada kita yang tinggal hari-hari? Tanda tanya artinya apa? Belum selesai. Setiap kota Tuhan sayang sama kota itu. Makanya ini tanda tanya. Kalau saudara lihat ini, saudara, hari-hari ini orang banyak pindah ke kota. Saudara lihat, kalau kota itu juga tidak dimenangkan.
Maka semua orang desa yang datang ke kota itu, kalau kota itu rusak, maka rusaklah semua. Mereka pulang lagi ke kampung, mereka lakukan apa di kota. Karena di kota lah semua, segala kekayaan dunia, semua opportunity pekerjaan. Jadi ini daya tarik yang orang pindah dari desa ke kota. Jadi kalau kotanya tidak didoakan, kotanya tidak dimenangkan, dia akan bawa semua kejahatan yang ada di kota pulang. Diperkirakan tahun 2050 setiap saudara lihat 10 orang, 7 orang itu tinggalnya di kota. Dan setiap tahun meningkat dan meningkat. Saya ingat juga bagaimana Tuhan ciptakan dunia. Tuhan mulai dari Adam dan Hawa dan Tuhan taruh di taman. Dimulai dari taman, dari 2 orang, lalu kitab Wahyu mengakhiri Yerusalem yang baru turun, kota turun, saudara. Jadi dari taman ke kota. Jadi Tuhan itu sudah punya konsep bahwa apa yang Tuhan rancangkan di dunia, di surga itu terjadi di setiap kota-kota. Jadi kota pun harus dijangkau, saudara. Jadi kalau kita nggak memperhatikan kota ini, kota itu maksiat, kota itu bejat, saudara, maka semua kejahatan itu akan dibawa ke desa. Tapi kalau kota itu dimenangkan, kota itu penuh dengan kemuliaan Tuhan, orang datang ke kota, orang bertobat, dia pulang, dia bangun desanya, bangun kotanya. Amin. Lalu saudara lihat Yesus sendiri menangisi Yerusalem. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Hancur hatinya karena Yesus lihat kota ini suatu hari akan tunggang langgang, hancur kota ini, saudara. Karena umatnya nggak bangkit, gerejanya nggak bangkit, sibuk sendiri. Nah, saudara, waktu saya ke Batam ini, hati saya marah, saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kamu lihat kota ini kota Tuhan, pulau ini pulau Tuhan, tapi lihat begitu banyak gedung-gedung menyembah yang lain. Mana rumahmu? Kasih saya kemampuan, saya akan bangunkan, saya akan demonstrasikan bahwa Tuhan yang saya sembah itu luar biasa, Tuhan yang hebat. Kalau orang datang ke tempat ini, orang lihat, saya pernah ditanya sama seorang Tuhan Yesus. Bukan iman saya, dia tanya begini, Pak Erwin, kenapa kamu bangun gereja mewah-mewah? Dia nggak tahu ceritanya. Orang pikir mewah-mewah. Kalau saya punya uang dana gereja, misalnya 50M. 50M saya hantam untuk bangun gereja, itu namanya pemborosan. Karena belum tentu Tuhan maunya untuk bangun gereja. Tapi kami memulai gereja ini cuma punya 1,5 miliar, saudara. Tapi saya tahu ini waktunya Tuhan. Tuhan sudah bergerak sebelum saya bergerak. Jadi saya belajar membaca tanda-tanda Tuhan untuk mengikuti Tuhan. Ini visi dari Tuhan bukan. Kalau bukan, ini namanya konyol, saudara. Dan visi ini terbukti waktu kami kena klaster HOG, saudara, masuk Kompas TV, saudara, itu dalam pembangunan. Tapi saudara tahu setelah selesai itu justru dana pembangunan kami itu berlipat-lipat, saudara. Karena ini harus diselesaikan. Orang tanya sama saya, zaman sekarang ini kamu masih bangun gereja? Saya bilang iya, karena perlu ada gereja Tuhan juga. Dan Tuhan buktikan. Karena kalau kita ngotot, kita susah, nggak bakalan bisa bangun kayak gini fasilitasnya, saudara. Tetapi kalau Tuhan yang kasih visi, maka Tuhan yang akan menyediakannya. Amin. Jadi kita harus make sure dulu visinya visi dari mana, saudara. Saudara, yang kedua, saudara, Habakuk 2 ini bagus sekali, saudara. Habakuk 2 bilang begini, ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada lolos supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Bahasa Indonesianya kurang jelas. Tapi bahasa Inggrisnya, ini suatu hari waktu Habakuk itu bergumul tentang kotanya, Tuhan mulai singkapkan sama dia tentang visi kota itu. Lalu Tuhan bilang begini, kamu ukir dalam hati kamu supaya taruh di tablet batu, dicatat, ditulis, supaya nanti orang lain yang baca itu, orang lain yang ngerti, orang itu berlari, saudara. Jadi visi yang Tuhan berikan itu penting sekali, yang ukir di hati kita dulu, lalu kita bisa impartasikan, bagikan, supaya orang mendengar. Jadi waktu kita ini nangkap visi Tuhan, kita tuh gak bakalan bisa duduk diam, saudara akan berlari. Karena ayat ini berkata, orang dapat sesuatu dari Tuhan, dia gak bisa duduk diam, dia akan terus berlari. Kenapa? Karena sudah terukir di hati. Itulah yang terjadi sama saudara. Juga begitu buat kota ini, saudara. Untuk betul-betul berlari, saudara, untuk sesuatu yang Tuhan berikan. Nah, waktu gereja ini masih muda, saudara, lihat visinya yang ditaruh oleh Pak Iwan. Sangat ngeri sekali, saudara. Gereja yang masih puluhan orang, visinya Batam for Asia. Saudara, lalu ini menjadi warta gereja, yang gereja waktu itu cuma puluhan, lalu tambah ratusan orang, 100 orang, dengan wartanya Batam for Asia. Kalau dulu saudara jadi jemaat mungkin saudara ketawa, gereja yang kecil begini bagaimana mungkin bisa Batam for Asia. Tapi hari ini
visi ini menjadi kenyataan. Visi ini didapat visi ini didapat waktu saya ingat sekali kita meeting Pak Johan, Pak Irwan, kita meeting di rumah misi karena waktu itu ada transformasi Indonesia, bahwa Indonesia akan kirim utusan misi dan waktu itu misi pendoa juga. Nah itu ditangkap berkali-kali mau dibangun di Batam tapi belum waktunya. Sekali ditanam di Batam ini visinya Batam for Asia, saudara. Dan saya harus lari dengan visi ini, saudara. Gak mudah, visinya mengerikan sekali. Batam for Asia, saudara lihat kita punya tempat ibadah dulu di pasar. Saudara. Mulai di pasar, pinjamkan ruko. Kalau orang mau cari tempat saya itu nggak tahu, nggak bakalan ketemu, saudara nggak bakalan ketemu. Kalinya mesti orang berdiri kasih tahu baru dapat. Karena suasananya pada waktu itu tengah pasar. Tetapi lihatlah 2018 Januari kita pindah di fasilitas ini. Semua orang bisa lihat. Kalau malam hari tulisan Yesusnya menyala, saudara. Salibnya menyala. Saya pernah ditelepon sama kemenang disuruh matikan salibnya, Pak. Saya bilang oke Pak, karena gereja saya belum jadi. Tapi nanti kalau sudah jadi, saya akan hidupkan lagi. Tetapi karena lampunya juga salah, jadi kena hujan panas bukan lampu luar punya. Jadi kalau hidup sekarang salibnya jadi jelek, saudara. Ini menjadi tempat yang orang bisa lihat punya. Saudara lihat ini awalnya. Saya mencatatnya dalam agenda, saudara, dari gereja masih baru. Karena saya punya keyakinan begini, Tuhan kita tuh besar, Tuhan kita tuh dahsyat, perkara besar kita akan. Jadi saya tulis agendanya, saudara. Saya catat, saudara, jumlah jemaat pertama kali ibadah, saudara, hari Minggunya cuman paginya 37, sorenya 19. Ini gereja mula-mulanya, 5 Februari 2006 setelah 4 bulan gereja itu ditanam, diresmikan. Dari situ kemudian, saudara, yang pertama kali kita lakukan adalah setiap Rabu itu doa. Saya mewarisi waktu mereka rintis gereja ini, Pak Irwan, Pak Nelson, mereka mulai dari hari Rabu doa dan saya tinggal melanjutkannya. Di situ ada Pak Joni, saudara, orang-orang misi semua. Tetapi yang jiwa, betul-betul jiwa itu yang baju hitam ini, saudara. Yang baju hitam, rambut pendek itu ODGJ, saudara. Orang yang kena gangguan jiwa. Saya ini berdoa, saya setiap Rabu turun ke Batam, berdoa, Kamis pulang. Doa minta Tuhan kirimlah jiwa-jiwa, kirimlah orang-orang yang luar biasa datang, kirimlah orang luar biasa. Ternyata orang gila yang Tuhan kirim, saudara. Saudara, itu yang tengah tuh. Jadi waktu itu di tengah pasar, dia lagi menstruasi semua sama pendoa saya diambil, saudara. Dilihat orang pasar diambil, didandani, didoakan. Nah itulah POAB pertama juga di situ. Mereka pasti kenal sama orang ini. Pak Ronald masih ingat orang ini ya? Yeah. Orang ini kalau ada dulu Pak Anen khotbah di depan, dia khotbah sendiri di belakang, saudara. Karena gangguan jiwa, saudara. Tapi orang ini akhirnya dibaptis. Setelah itu hilang. Tetapi disitulah ujiannya. Kamu mau minta jiwa, mau jiwa bukan yang normal, abnormal Tuhan kirim. Masih mau nggak dilayani? Dan kita layani, kita lulus ujian ini, saudara. Dan setelah itu, saudara mulai berkembang. Pelajaran yang berikutnya yang saya pelajari, saudara, dari hal ini adalah, saudara lihat ini, ayat ini kan sangat terkenal sekali. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Baru ayat Yeremia 29:11 yang sering kita pakai bahwa kesejahteraan rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tetapi ayat 11 ini mengikuti ayat yang sebelumnya. Nah, seringkali yang kita pakai kan cuma berdoa. Dan kita mendoakan kota itu cuma asal doa saja. Yang banyak kita doakan adalah pelayanan kita, perkembangan kita, saudara. Tetapi saya belajar untuk dapatkan hati buat kota. Dan dengan jemaat yang sedikit itu memobilisasi doa 24 jam untuk berdoa bagi kota. Tetapi sebelum kita berdoa bagi kota, sebenarnya firman Tuhan ini lagi diusahakanlah kesejahteraan kota dulu. Kita lakukan sesuatu dulu buat kota baru berdoa. Nah kita kebanyakan fokusnya berdoa, tapi usahakan tidak kita lakukan. Apa usahakan kesejahteraan? Ayat 6-nya bilang seperti ini, saudara lihat. Ayat 6-nya, beginilah firman Tuhan. Ini kan cerita bahwa waktu orang Israel ditawan, dibawa ke Babilonia. Mereka merasa di Babylon ini bukan kota mereka. Ini kan cuma misi sementara, jadi nggak usah kita betul-betul serius karena suatu hari kita akan balik ke kampung kita, disitulah kita bangun kampung kita. Dan Nabi palsu datang untuk katakan, iya cuma 2 tahun saja, nanti kalian akan dipulangkan kembali ke Yerusalem. Ternyata itu bukan hati Tuhan. Tuhan kirim Nabi Yeremia untuk kasih tahu isi hati Tuhan. Tuhan bilang apa? Bukan itu yang aku mau. Yang kamu harus lakukan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Lalu buatlah ladang untuk kamu nikmati. Ambillah istri. Lalu buat keluarga dan sebagainya. Barulah tadi ayat yang
ketujuh tadi, usahakanlah kesejahteraan kota. Nah, apa maksudnya, saudara? Saudara, jadi yang harus kita lakukan pertama, saudara lihat, mendirikan rumah itu bicara soal hati, ketetapan hati. Saudara, saya memutuskan waktu gereja ini dari 2 Januari 2006 saya pulang pergi Batam, Singapura. 2008 Mei saya putuskan untuk pindah ke Batam. Istri saya sudah kerja di Singapura, gajinya sudah bagus, saudara, di sana, dan dia PR-nya Singapura. Jadi untuk pindah ke Batam tak mudah, gereja masih kecil, saudara. Yang orang lihatnya nggak ada apa-apa, saudara. Lalu, saudara, saya punya mertua sudah keberatan, kan sudah enak. Kamu di Singapura, kamu tinggal pulang pergi. Kalau saya ikutin logika, betul juga, gaji istri saya sudah oke. Lalu ini gereja kecil, mana bisa ini gereja ini cukupin saya. Jadi istri saya dia tetap di Singapura, saya aja di sini, saya bolak-balik. Itu bisa saya lakukan. Tapi saya bilang enggak. Saya bilang sama istri saya, kamu berhenti kerja, kita harus pindah ke Batam. Kita harus taruh hati kita di Batam punya. Jadi istri saya ikut, lepas kerjanya, taruh di Batam, dan oleh karena di Batam PR-nya harus hilang. Dia sedih, saya bilang nggak bagus, karena kita harus bulat hati, taruh hati kita di Batam, karena ini kota yang Tuhan bukakan buat kita. Jadi hati saya mantapkan di sini. Lalu yang kedua, bangun usaha. Tuhan bilang bangunlah kebun anggur, nikmati hasilnya. Jadi bekerjalah di kota itu, bekerjalah di tempat di mana misi, jangan pikir sementara, pikirlah itu selama-lamanya. Setiap tempat yang saya pergi, saudara, saya sudah pindah juga, saudara. Setiap tempat itu selalu saya anggap inilah selamanya, sehingga hati saya bulat, saya bisa maksimal di situ. Kalau kita cuma mengisi sebentar, ini cuma sementara, maka kita nggak bisa maksimal, saudara, karena pikiran kita selalu tempat lain. Tapi taruh hatimu, bangun usaha, Tuhan bilang, adakan sesuatu, kerjakan sesuatu. Baru bangunlah keluarga yang tangguh, karena di kota ini sudah banyak kehancuran, perceraian terjadi. Nah, kita jangan sumbang lagi dari gereja. Jadi jadilah keluarga yang tangguh, bangunlah keluarga yang kuat. Jadi sumbangsi kita buat kota ini, sekarang bisa lihat, buat desa dimanapun kita ditaruh, bahwa ada keluarga yang tangguh, yang cinta Tuhan, itu Tuhan. Baru kemudian berdoa. Dan berdoa itu pun bukan berdoa asal berdoa, saudara. Saya memobilisasi. Waktu saya ke Malaysia, saya dapat iklan bahwa ada Global Day of Prayer. Mereka lagi iklankan di South Africa, Afrika Selatan, lagi doa buat kotanya. Mereka naik ke atas gunung, mereka memberkati kotanya. Wah, saya terinspirasi sekali. Saya bilang, iya juga ya, gereja itu kan ada untuk memberkati kota. Saya bilang, saya mau bawa pulang. Waktu saya sampai di Batam ini, saya pikir, aduh, saya juga nggak boleh copy paste pelayanan orang, belum tentu Tuhan mau. Tapi ternyata saya sempat ngomongin, nah ada jemaat saya yang menjadi shareholder hotel ini. Dulu ini hotel Planet Holiday paling tinggi se-Sumatera. Dia dengar, dia panggil saya, bilang, Pak Erwin, saya dengar Bapak mau doa ya. Nah, saya pikir gini, di Batam nggak ada gunung, tapi di Batamnya ada hotel. Dari hotel itu paling tinggi, kita bisa melihat seluruh kota. Dan saya dapat ide itu. Dan ternyata Tuhan buka pintunya. Dia bilang, saya siapkan kamar. Jadi satu kamar, setiap 1 bulan sekali saya bawa mobilisasi, saya punya jemaat untuk gantian doa memberkati kota, khusus spesial, saudara. Lalu saudara lihat di kamar ini, saudara, saya bawa ada catatan kecil, tulis, saya suruh umumkan ke jemaat, kalian siapa yang kalian kira-kira mau doakan supaya kenal Tuhan. Satu untuk gereja, satu untuk didoakan, satu untuk kalian itu doakan. Jadi kita bawa itu ratusan nama. Nah, selama 24 jam itu kita doakan. Nah, itulah saudara lihat, mungkin nama-nama itulah sekarang jadi jemaat saya. Doain. Dan malam-malamnya kita naik ke helipadnya, ke paling atas, untuk memberkati kota Batam. Memberkati sampai suatu hari, saudara, Tuhan itu mulai ngerti. Tadi kan gini, Tuhan itu kan mau cari hati kita. Kita betul nggak lakukan ini dengan hati, atau cuma karena uang, karena apa yang macam-macam motivasi kita. Waktu motivasi ini sudah terbukti, saudara, Tuhan mulai bukakan sesuatu. Nah, saudara lihat ini, saya lagi mau masuk menara doa di hotel tadi itu. Saya baca koran ini, Korea Selatan. Korea Selatan tuh lagi protes. Ini bikunya lagi protes semua kepada presidennya. Karena mereka bilang presiden itu nggak adil, karena ada peta turis, ternyata tempelnya kelewatan. Jadi mereka marah, 50.000 protes itunya, biksunya. Lalu di situ tulisnya begini, Korea Selatan kekristenannya 26% kalau nggak salah, lalu Buddhisnya 25%. Saya bilang, ini kan dulu negara Buddhis, sekarang Kristennya lebih banyak. Lalu sudah. Nah, sorenya saya mau masuk menara doa lagi nonton TV lagi.
28 Agustus 2008, Barack Obama itu jadi calon presidennya Partai Demokrat. Kalau ini menang, ini menjadi orang hitam pertama yang menjadi presiden. Wah, ini luar biasa. Lalu saya masuk menara doa. Waktu lagi masuk menara doa, Tuhan bilang gini, kamu baca nggak Korea tadi? Itu aku di belakangnya. Lalu Tuhan langsung tunjukkan. Dulu merek Jepang, sekarang merek Korea semua mendunia. Itu aku. Lalu ingat Barack Obama? Iya. Nah, kalau dia jadi presiden, berarti itu 45 tahun lalu pernah ada seorang pendeta namanya Martin Luther punya mimpi. Suatu hari dikatakan I have a dream. Suatu hari Amerika ini tidak lagi diskriminasi kulit, warna kulit, tetapi dari kualitas hidup seseorang. Dan mimpinya kemudian jadi kenyataan, Obama jadi presiden. Jadi mimpi itu, visi itu tidak ada yang mustahil. Amin. Lalu Tuhan tanya sama saya, menurut kamu Batam ini bisa berubah nggak? Saya bilang bisa karena kamu Tuhan. Lalu waktu ulang tahun kita ketiga, saya keluarkan buku, judulnya I Have a Dream. Di buku ini saya ceritakan tentang suatu hari Batam ini akan berubah. Setiap hotel nanti ada nama Tuhan, ada segala sesuatu. Saya sudah berapa hotel doain sudah sebelum pembangunannya. Tindakan food court. Beberapa mall saudara di food court bisa ada yang baru-baru. Kalau itu ada banyak beberapa stall dari jemaat saya saudara. Jadi ini saudara. Betul-betul nama Tuhan dipermuliakan. Nah, di buku ini saya juga tulis suatu hari saya akan punya gereja. Ini cuma mimpi loh. Gereja baru 3 tahun. Saya bilang gerejanya harus punya tanah yang luas dan namanya adalah House of Glory karena itu nama yang Tuhan berikan. Saudara kalau kemarin di DC Mall saudara lihat nggak ada tulisannya GBI Windsor. Nama gereja saya itu GBI Windsor, tapi ganti House of Glory. Kenapa? Karena saya mau tulis GBI Windsor. Bagi saya suatu kebanggaan orang datang ke mall lihat, GBI Windsor. Tuhan ngomong sama saya. Jangan pakai GBI Windsor, kasih nama House of Glory. Supaya nggak ada orang yang tahu ini gereja siapa, tapi orang tahu ini rumah Tuhan. Jadi saya ganti. Saudara lihat itu sarung bangkunya, di belakangnya itu dulu sudah ada GBI Windsor. Jadi saya bikin sarung baru tulis House of Glory. Jadi dulu orang nggak tahu House of Glory itu pokoknya rumah Tuhan, gereja nggak tahu gereja dari mana. Tapi dari situlah mulanya untuk kontak, saudara. Dan saya tulis di teman suatu hari rumah Tuhan itu begini desainnya, begini pelayanan dan jadi semua saudara. Nah, ini KKR-nya I have a dream. Saya punya mimpi dideklarasikan. Dan Tuhan itu baik. Lalu kemudian saudara, Tuhan sudah lihat hati saya untuk kota ini. Saya sudah berdoa buat kota ini, Tuhan mulai bukakan lagi. Suatu hari saya lagi mau khotbah, 15 Agustus, Tuhan bilang kamu khotbahkan tentang Batam ini kota kunci. Saya pernah dengar soal Batam kota kunci dari seorang pendeta di Batam dan saya bukan orang Batam, saya terkagum-kagum dari kota ini. Wah, hebat sekali kota ini ya, luar biasa. Sekarang Tuhan suruh saya khotbahkan. Hebatnya lagi bahan khotbah itu sampai hari ini ada orang itu punya, saudara pendeta itu punya. Itu sudah nggak tahu dulu nggak ada flash disknya, tapi saya cari ada, tapi saya nggak boleh pakai karena saya nggak ada permisinya. Saya telepon, dia nggak sambut. Saya cari di internet tentang Batam ini, saya dapatkan. Ternyata betul saudara, Batam itu kota kunci seperti ini, saudara. Jadi saudara itu membuat saya, saudara lihat ya urutannya ya. Saya cinta kota ini, saya mulai berdoa buat kota ini, Tuhan mulai bukakan. Kota ini apa destinasinya? Apa tujuan Tuhan buat kota Batam ini? Tuhan mulai kasih tahu kunci. Ini kunci. Dan mulai dari hari itu sudah 11 tahun saya ngomongin terus Batam ini kota kunci, kota kunci. Dari orang nggak tahu dari apa Batam kota kunci, kayak kumpulkan pendeta ngomongin ini pendeta Batam kota kunci, kota kunci. Bulan Desember 2010 tanah ini kita bisa beli, saudara lihat gambarnya. Nggak mungkin punya jadi gereja karena di tanah ini sudah 16 sertifikat. Ini perumahan namanya Taman Eden, bukan saya kasih nama tanah ini komplek Taman Eden. Pemilik tanahnya cari saya bilang, Pak belilah ini untuk gereja karena namanya sudah Taman Eden. Saya bilang nggak mungkin karena sudah 16 sertifikat sudah dijual. Tapi kasih saya kesempatan diurus saudara, kasih DP, dia beli kembali sertifikatnya semua. Jadi dibikin jadi satu, jadilah gereja, tanah gereja. Lalu kemudian saudara lihat apa yang tadi bilang Batam kota kunci 2012 ada acara dari Yerusalem datang, dia tuh bawa kunci tanpa tahu Batam kota kunci dan dia berikan ke pemilik daripada ini menara doa kota di Kings Hotel kota kunci. 2012 kita dapat ini bikin tercengang-cengang. 2018 kita ada acara Asia Tenggara punya konferensi. Pendeta ini dari Jerusalem bawa lagi kunci yang lebih besar lagi. Dan dia kasihkan kepada wakil ketuanya kasihkan ke Batam karena Batam kota kunci. Jadi betul di tempat ini kami dapat kunci. Di lobi nanti kalau saudara lihat dari kota itu ada kunci besar itu dari Yerusalem kota tua. Jadi mengkonfirmasi kunci kota kunci. Nah saudara lihat apa yang terjadi.
Saudara lihat, awal tahun ini, tiba-tiba dari Jakarta bilang ini, Pak Erwin, saya mau bawa Pak Erick Thohir, Pak Menteri datang ke menara doa Bapak. Bapak harus doakan, karena Batam kan kota kunci, 2022. Saudara tahu nggak, hari ini adalah 22 November 2022. Saudara tahu artinya apa? Yesaya 22 ayat 22 itu, September ya. Ya, tapi 22 September 2022. Saudara tahu Yesaya 22 ayat 22 itu bicara kunci rumah Daud. Saya percaya nggak ada kebetulan hari ini. Amin. Dari tempat ini, karena tempat ini memang dapat kunci Daud itu diberikan di pundaknya, dan nggak ada kebetulan hari ini kita ada di menara doa kunci ini. Saudara lihat, Pak Menteri datang. Kalau Pak Menteri datang ke gereja itu biasa. Tapi saya tuh punya perintah itu, Pak Menteri datang ke menara doa ini untuk didoakan. Saya yang bengong. Karena protokolnya gimana? Gak biasa, saudara. Protokolnya datang lagi, lalu saya pusing lagi. Waduh, mesti buka sepatu. Gimana ya caranya ya? Ini kan menteri, saudara. Tetapi saya pura-pura bilang ini, kasih tahu dia. Kan seperti orang masuk masjid kan harus buka sepatu. Oh iya, saya kasih tahu Pak Menteri. Bapak biasa mesti masuk masjid, ini mesti buka sepatu. Oh iya, nggak apa-apa, masuk dia. Dan saya doakan, saya kan di sini salibnya besar. Saya takut nanti jadi salah orang itu. Jadi saya geser dia ke sana. Saya lupa satu, saudara. Bendera Israel itu di situ. Di bawah fotonya bendera Israel pula. Jadi videonya saya harus remang-remangin. Nah, ini Januari. 12 hari setelah ini saya ditelepon lagi, Pak Erwin, Pak Menteri Yasona lagi di Batam. Saya mau bawa ke menara doa, Bapak doakan lagi. Datang lagi, saudara. Doakan di menara doa ini. Jadi memang Batam ini kota kunci. Dan di hadapan Pak Menteri ini, saudara tahu kalau di hadapan Menteri itu kita nggak bisa ngomong banyak. Protokolnya besar, banyak. Lalu Pak Menterinya ngomong banyak. Tapi malamnya Tuhan ngomong sama saya, kamu ceritakan soal Batam kota kunci. Saya bilang, Tuhan, saya waktunya nggak ada, cuma kasih 5 menit. Gimana ngomongnya? Tapi minta konfirmasi, kalau waktunya tuh ditunda, saya punya waktu paling lama. Ternyata betul, schedule-nya Pak Menteri, saudara, diganti kalau menteri datang. Dan kita waktunya paling banyak. Dan disitulah saya sampaikan soal Batam kota kunci, visi dari kota ini. Dan Pak Menteri ini juga saya sampaikan juga apa yang saya sampaikan. Ini dari WPA. WPA ini International Prayer Connect yang bantu di Indonesia punya, yang mengkoordinir 12 regional dari seluruh dunia. Dia datang ke Batam karena dengar Batam kota kunci. Dia datang dan kantornya ada di lantai bawah, lantai 6, International Prayer Connect yang koneksi seluruh dunia. Lalu JDS juga datang setelah itu 31 Mei dan bikin konser apa? Hadirlah konser doa Batam kota kunci. Jadi betul, kita nangkap isi hati Tuhan buat daerah kita, buat desa kita. Saudara akan lihat kekayaan dari kota itu biasa itu mengalir. Amin. Ini yang terakhir, saudara, saya ditelepon oleh Komisi DPR RI yang memberkati Rusunawa. Ini orang Muslim juga. Asistennya bilang, Pak Erwin, Ibu kepengen didoakan di menara doa Bapak, boleh nggak? Oh boleh, dengan senang hati. Datang dia, kita doakan di menara doa ini. Baru yang terakhir, saudara lihat, kita ini ada di menara doa. Menara doa ini penting sekali untuk kota ini, visi Tuhan. Pada hari itu akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Kita tahu apa itu Pondok Daud. Kan Daud yang bangun 24 jam pujian penyembahan. Dan ayat ini diulangi lagi, Kisah Rasul Kisah Rasul 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud. Karena dengan doa pujian penyembahan untuk kota itu mengubah atmosfernya. Makanya orang yang datang ke Batam itu gampang bertobat. Banyak dari luar kota, dari Selat Panjang, dari mana datang ke sini. Bertobatnya di Batam. Kenapa? Karena atmosfernya berubah. Jadi dimanapun saudara berada, doa buat kota harus dibangun. Nah, yang terakhir, saudara lihat, waktu pembangunan ini sulit sekali. Karena saya ini mau bangun satu gedung ibadah. Tapi yang jadi 2 gedung, saudara lihat. Dan gedung ini jadi duluan daripada ini. Karena kami mengalami kesulitan, lengkungannya itu mahal sekali. Dan kami nggak punya uang, nggak punya dananya, nggak punya. Jadi berhenti di situ. Sekarang tukangnya mau kemana? Tukangnya harus bangun yang lantai ini, bangun. Saya datang ke sini, saya ini bilang ini, Tuhan, habislah saya Tuhan. Kalau jemaat saya tanya, aku menyumbang untuk bangun gereja, kok Bapak bangun fasilitasnya, bangun apa? Tuhan ngomong sama saya apa? Bukankah kamu akan bikin lantai 7 itu menara doa, ujian penyembahan bagi aku dulu. Waduh, betul Tuhan. Saya dapat konfirmasi. Wah, saya tenang. Betul, saya ditelepon 2 orang sudah. Ditanya
Amin. Saya bilang dengan senang hati, dengan bangga. Oh, ini menara doa harus jadi dulu. Kalau menara doa jadi, pujian penyembahan jadi, ini pasti jadi. Dan ternyata betul. Ini jadi, orang datang ke sini lihat gereja ini, orang doain dan terus kami sudah 8 tahun pembangunannya dan terus jalan. Dan sekarang saudara ada di menara doa yang namanya Isakar yang sering dipakai untuk Asia Tenggara punya doa. Sekali lagi, saudara, terima kasih sudah datang ke Batam dengan sangat bangga, senang hati sekali. Ya, saudara bisa berkonferensi ini. Tahun depan saudara datang, kita sudah punya gedung fasilitas yang luar biasa. Amin. Nah, tapi saya harus tahu, sebelum bangun ini saya itu sudah deal sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya bangun tempat ini jadi, sudah bagus, sudah apapun juga. Kalau suatu hari Tuhan bilang, Erwin, masa kamu sudah selesai di sini, aku akan pindahkan kamu. Saya bilang, saya siap tinggalkan Tuhan. Dan saya khotbahkan, saya omongin supaya saya terjerat dengan apa yang saya sudah sampaikan. Saya nggak mempersiapkannya buat anak saya kalau mereka tidak dipanggil Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan yang luar biasa setiap anak kita. Amin. Jadi mari kita sama-sama, desa dimenangkan, kota juga dimenangkan, dan sama-sama kita bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Pak Erwin. Saya percaya kita semua dibanggai dengan menangkap visi buat kota, tempat di mana kita tinggal. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Pak Iwan akan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Dia Yesus telah tiba bagiku. Dia yang undang staf departemen untuk melayani kita semua. Pak Imam harus berkumpul di tempat ini, memberi laporan, berbicara, berdiskusi, mempunyai mimpi yang besar. Hari ini kita akan materaikan semua di dalam perjamuan kudus siang hari.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan kebetulan siang hari ini kita ada di Menara Doa Kota Batam, kota kunci. Bapak Ibu, saya berani percaya tindakan profetik kita siang hari ini, apapun yang kau pikirkan, apapun yang kau cita-citakan, apapun yang kau mimpikan, satu kali kelak setiap mimpi itu akan menjadi kenyataan. Menjadi pemimpin-pemimpin kota, menjadi pemimpin-pemimpin jemaat dimanapun kita dipercaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita angkat roti kita, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita buka anggur sudah. Mari kita angkat tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan cawan yang kita angkat tinggi-tinggi yang dalamnya adalah anggur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minta dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat suaraku siang hari ini. Mari kita semuanya Allah yang ajaib, Tuhan yang kasih. Misi saudara yang kita buat sebelum nanti kita tutup dalam doa, kita mau bacakan, dan ini menjadi rekomendasi kita untuk BPP saudara. Misi boleh tetap eksis, saya pikir, dan membuat manifesto begini dan program kerja yang tertulis tercatat dari tahun ke tahun. Jadi kita misi saudara ya, jadi supaya nanti pun suatu saat ini bisa kita bukan saudara, apa yang kita lakukan dari tahun ke tahun, dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan setiap pertemuan-pertemuan yang lain kita catat saudara. Jadi saya akan bacakan, saudara akan ikut bersama-sama.
Manifesto Konferensi dan Rakernas Misi. Kami percaya bahwa Gereja Bethel Indonesia adalah alat untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaannya. Karena itu Gereja Bethel Indonesia akan bekerja sama untuk merintis dan menanam gereja-gereja baru di seluruh wilayah Indonesia dan bangsa-bangsa. Gereja yang dirintis dari pelayan yang diutus, dari pelatihan yang baik dan terukur, para perintis yang diutus dan dirawat dengan saling support, dan menjadi gereja yang mandiri, mengembangkan jiwa-jiwa dan potensi yang ada sesuai dengan kontekstual daerah masing-masing, menjadikan pelayan dan gereja Tuhan yang menjadi berkat, dapat survive dalam setiap tekanan, serta melaksanakan melipat gandakan jemaat yang sudah ada. Sebagai gereja Tuhan yang diurapi, kami akan tetap bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa dan menyelesaikan penanaman 10.000 jemaat Gereja Bethel Indonesia. Kiranya Tuhan yang meneguhkan setiap panggilan kami, menguatkan langkah kami, dan menyatukan kami untuk menuai ladang yang sudah menguning untuk kemuliaannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita berdoa kiranya Tuhan memateraikan setiap manifesto kami untuk melipat gandakan jemaat yang sudah dipercayakan. Bahkan daerah-daerah kami Tuhan lipat gandakan setiap gereja. Kami mengerti, kami naikkan ini di menara doa dan Tuhan memateraikannya. Terima kasih, dan kami akan menerima berkat Tuhan sebelum kami pulang. Tuhan kiranya memberkati kami. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu dimanapun mereka, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu, bahkan orang-orang yang belum kenal Tuhan sekalipun, menjadi murid Kristus. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan. Ambil foto dulu sama-sama. Foto, kita foto bersama. Ayo kita geser ini. Berdiri. Oh, berdiri tetap diambil dari atas sudah. Oke. Oh, ini ada 2 lantai lupa kita. Ayo siap. Mana kameramennya di atas? Maju Bapak. Yang di bawah. Naik. Foto ya? Mana kameramen tidak? Berangkat dari surga. Oh, sedang naik. Ayo. Di sini Pak, di sini aja, di sini. Merdeka. Jempol. Sati. Hati. Jantung.
Disiapkan, kuduskan menjadi kekuatan tubuh kami, berkati seluruh panitia yang ada dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Boleh makan. Lantai 2, makan tetap